tapi untuk ngelihat langsung aja ke draft ban and pick di game yang pertama. Untuk decider match, siapakah yang akan bisa melangkah lebih jauh di M6 Wildcard. Karena ini akan menjadi penentuan juga. Oke, No Chusin, Hilda, masih gak ada? Masih ya? Masih. Dan Yves-nya di ban loh, itu hero-nya si Rosa juga. Tapi Yves dari tadi di Respect ya, selalu match hilang. sebelumnya hilang juga. Tuh, aku cuman ngeliat Yves jarang banget sih. Di hari pertama ada, hari kedua juga ada. Cuman jarang banget lah, kayak cuman sekali dia perform habis itu hilang lagi. Kayak tanpa Poveus. Dan masih dengan chip yang selalu di-ban oleh Ulfnar. Dan berarti first pick-nya bisa dikali kalau mereka mau ambil. Oke, atau bahkan ngambil ke, wah Fanny! Duel assassin. Wow, tapi udah langsung ya, kayak mereka tahu dengan pola pick yang cepat. Kasih aja Fanny-nya. Mereka langsung ambil ke Chow. Tapi 100% pick and ban loh rate-nya dari Chow ini. Ya, Wow, gede banget ya. wah, Chow ini muncul terus berarti entah ya, di pick atau di ban. hero abadi dari M-Series. Lah iya. Dan thanks to Echo berarti yang punya skin Oh iya, juga iya, kan. betul. Oke. Dan Chow ini adalah satu hero yang selain abadi ya, bisa di semua role. Pernah ada di semua role. Ya, pernah di Jungle. Gold ya, Gold pernah. Jungle pernah, Jungle pernah. Rom pernah, Mid pernah, EXP apalagi. Udah semua nih, dia Udah semua. icip-icip. Lulus. Wah, ya mau di nerf juga masih kepake gitu. Mm-mm. Oke, Fanny. Ini udah cukup jarang kita melihat Fanny yang memang terlepas ya. Tadi pun gak terpakai meskipun dilepas. Dan sekarang akan dipegang oleh Z. Back sana. Dan juga Khalid. Tapi kayak ini Ulfnar harusnya udah siap sih. Mereka tahu Fanny bakal di-pick karena pola picknya tadi cepet banget Om. Jadi untuk berhadapan dengan Fanny mungkin butuh hero jungler yang tebal ya. Ya jelas Alpha adalah salah satu solusi nih untuk berhadapan dengan Fanny juga. Suyo. Suyo bisa sih, tapi kalau dengan Spare of Alpha bakal ya agak mutusin kabelnya dia dikit lah. Yap. Mengganggu pergerakan Fanny. Mau Valen dulu gak sih? Valen boleh. Yang seenggaknya mid lane aman dulu nih ya. Karena kayaknya kalau untuk jungle masih banyak banget. Apalagi eksplorasi pool hero-nya TNZ kan luas ya. Ya, atau ambil Moskovnya Ben Bruno-nya. Bisa. Atau dibalik aja, dibalik juga bisa. Bisa. Tapi better Moskov gak sih? Untuk sementara ini sih kelihatannya untuk berhadapan dengan Fanny ya masih Moskov ya. Atau mau Valentina dulu ambil sekarang. Ya, Ya. Bruno dulu. Ambil Bruno Ben Moskov. Ini salah satu mau yang mana? Moskovnya ban sih udah. Udah, Longnya pusing langsung. Karena Long sejauh ini, lo lihat tuh, comfortnya dia Bruno Moskov. I am the vengeance. Udah langsung ke cepat. I am the Oke, tapi untuk mid-nya berarti yang harusnya bisa dipersempit sih. Atau jungle-nya. Kan jungle terlalu, tapi alpha lah ban dulu lah. Ya, Alpha bisa, tapi jungle banyak sih. Kayak aku ngelihatnya bahkan ya masih tetap ya dengan assassin yang dipakai Hayabusa. Terus juga Joy bisa Nolan. diambil, Nolan juga masih ada. Banyak banget buat si TNT. Valentina sih tapi tetap. Itu Om. Ada Loi buat Rosa, Lah iya. tapi lawan Fanny ya. Tapi biasanya dia berani loh, dia paling berani. Tapi paling safe sih memang Valentina Ya, harusnya. bisa dash ya. Heeh. Oke. Ayo Ben, lo. nah ini kemana nih? Ini Longnya mau dikasih nggak nih hero-nya nih? Apalagi Udah, Ben. Brody misalnya Brody. Brody atau ini Beatrix? Harit. Harit sih. Banyak Harit. sekarang. Nathan apa Harit? Dilema sih. Aku Harit lah. Ya, Berarti dikasih Nathan ya. Opsi lah. Oke, kalau Nathan kemungkinan besar assassin buat Ulfnar. Oke. Mereka bisa ngincer kan Hayabusa. Sanjo. Enggak. Terus Hanabi. Sanjo juga soalnya. Pengen diajak. Hanabi udah hilang Om. Sempet masuk meta tapi sekarang udah terlepas. Ya gimana ndak hilang pasifnya dia ndak bisa iya, masuk benar. rumput. Basic attack-nya kurang banget. Shieldnya sekarang udah berkurang Shieldnya. juga untuk imun. Oh sedih banget tuh jadi Hanabi Udah, sekarang. udah. Udah skip. Skip. Masih mending Mia nih yang sekarang nih. Atau bahkan Layla ya. Layla Melvic Gun persen sakit banget. Wah pusing sama. Oke. Sakit banget. Last Ben mau mengincar ke arah mid lane dulu kah atau mau ke jungle-nya? Tapi kayak mid lane sih. Hero-heronya Rosa Aurora nggak? Aurora ya. Loi. Loi-nya di ban. Ini power buat Loi-nya. Iya. Oh dia dua hero Rosa yang memang cukup oke sih, optimal ya. Tapi dengan di ban-nya dua ini, Lilia bisa keluar. Sangat. Hmm. Walaupun kayak lumayan susah sih ketemu sama Vexana ya. Harusnya enggak. Ketemu Fanny doang dia susahnya. Tapi dia kan punya Black Shoes. Punya Black Shoes ya. Oke.
Atau mau main nakal nih, kayak TLID pernah ngebawain Aurora loh. Aurora, sorry. Eudora lawan Fanny. Iya, wah. Wah. Enggak, Eudora Sky Piercer, Om. Dia sembunyi di rumput, Fanny lagi datang di beledek. Mending soy udah itu gak bisa kemana-mana. Payback. Wah, Farsha! Ya ini power juga, betul. Tapi masalahnya dia ketemu sama Fanny sih. Ya, dan dia diem loh. Ya, dan Wings by Wingsnya memang maksimal mungkin ya Sekarang sekarang. cooldownnya dikurangin. Cuman bisa dilompatin dengan Raging Sandstorm, bisa ditabrak dengan Eternal Guard. Positioning. Ya ini sebenarnya agak risiko nih buat Ulfenarnya. Tapi kalau memang nih ya, dari Parshanya lepasin Vendor Airstrike, terus ada satu assassin aja yang bisa cover damage cukup sebenarnya. Satu damage itu udah cukup. Iya. Dan ini untuk zoning marksman musuh nih. Mau main Nathan silahkan. Mau main one-one silahkan. Iya. Matiin banget gold lane-nya ya. Gold lane. Harusnya. Tapi aku ngelihat Cecilion belum jadi pilihan ya berarti untuk di scene kompetitif ya. Kalau mau main late game boleh sih. Oh ya benar. Cuman late game sekarang bukan jawabannya. Yap. Granger dan juga Tigreal. Itu dia Granger yang akhirnya kita lihat lagi ya. Oke, udah keluar semuanya. Assassin siapa yang bakal diambil? Oh ini sih udah pasti Assassin. Oleh TNZ. Yuk Amonnya bisa nih, bagus nih. Mau Amon apa Nolan? Nolan serem sih ada Tigreal. Oh ya sih mendingan ke Hayabusa sekalian Hayabusa, ya. ya benar. Hayabusa. Tapi Hayabusa kalau misalkan ketemu sama Eternal Guard dan Quicksand Guard nih. Guard ini nih. Guard. Iya pusing ya. Ayo mau kemana nih TNZ? Kayaknya Joy juga bisa. Joy, ya karena tapi sekarang tuh Joy udah gak ada imunnya sih ya. Jadi ketemu sama Khalid, Vexana, dan Tigreal agak susah. Namun last pick, apakah akan bermain aman aja dengan Alpha yang dimunculkan? Atau ya tetap bermain karena Assassin dan ternyata adalah Suyo. Suyo main fighter ya, main aman aja, main aman. Aman aja. Tuh kalau kalian ngelihat kenapa Vexana dengan Khalidnya nih ada tanda turunnya ya. Karena memang kena nerf ya. Tigreal juga sama tuh. Kalau Tigreal dengan Vexana ini lebih ke efek knock up-nya nih. Airborne kan sekarang dikurangin ya. Ya betul. Dan juga kalau yang tandanya itu kriting apa tuh adjustment. Fanny sekarang kalau user Fanny malah lebih enak ya. Energinya ini ya. Irit banget energinya dia. Dan harus main kabel dulu jadi nggak bisa yang kusut-kusut, cutthroat nggak bisa. Nggak bisa, harus kabel-kabel. Makanya biasanya kayak War X tuh kayak jadi itemnya dia terus item-item defense aja. Buat durable kan? Buat durable aja. Jadi itemnya sangat bisa variatif ya. Oke, 2 Purify sekarang untuk Ulfenar. Let's see. Parshia menarik nih, karena baru dipakai sekarang buat Parshia. Dan ini dia untuk match keempat kita, game yang pertama antara Ulfenar yang akan berjumpa dengan DFYG. Siapakah yang akan mendapatkan tiket untuk bermain besok? Betul, siapakah yang akan berhadapan dengan Incilia di esok hari, karena siapapun yang menang di match ini akan mendapatkan kesempatan tersebut. Dan siapapun yang kalah mereka harus tereliminasi dari babak wildcard M6 World Championship. Sementara kalau ngelihat bagaimana Granger nih Om, aku ngerasa Granger ini juga benar-benar harus terbiasa banget untuk revampnya. Karena kalau ngelihat di penggunaan skillnya beda banget sama yang sebelumnya kan. Iya, kayak dia bisa nge-spam ya terus-terusan buat Grangernya, tapi semasa untuk bisa nge-spam dia harus mengumpulkan stacknya juga. Tapi memang Granger untuk sementara waktu ini cukup cocok lah buat dimainkan sebagai gold laner karena lebih banyak EXP yang bisa didapatkan juga. Oke. Dan dari kedua belah tim masih terlihat cukup aman-aman aja. Evil Queller mencoba untuk mencuri ke arah satu buah Little Wanderer, namun masih belum berhasil juga. Sementara kalau ngeliat dari Rosa, oke tadi dia terpaksa buat flick, buat mundur juga ya, recall terlebih dahulu. Namun masalahnya, Rosa punya Wings by Wings yang akan menghantarkan juga diri paling depan, tapi ya sembari kita melihat First Blood yang didapatkan oleh DFYG. Kalian juga bisa langsung login sekarang juga untuk bisa membeli M6 Pass nih. Sementara KLVJ, Quicksand Guard sudah mulai terbuka juga untuk bisa membuat dirinya bertahan jauh lebih lama dari KLVJ. Akankah melakukan outplay dan dia selamat Om? Itu tipis banget untuk kill VJ tadi. Sempat untuk penggunaan dari Quicksand Guard juga ya dan gak tumbang sama sekali ternyata nih. Wow, alright, Ulfenar sedang dalam pressure yang besar. Dan di sana soal pressure nih, ada pressure buat kalian semuanya nih. Karena tadi skin eksklusif M6 Cloud nih ada, skin Prime Cloud juga nanti ada juga. Dan ya banyak sekali untuk efek-efek eksklusif dari M6 lainnya nih yang bisa kalian dapatkan dari M6 Pass. Betul, dan ini juga dari segi set talent emblemnya, Mage, Rapture buat
Farsha ya, yang udah jarang banget kita lihat. Ya sebenarnya ini Parsianya yang jadi misteri ya buat kita ya. Kenapa diambil buat Parsianya? Karena bakal bisa di-cancel. Ada cukup banyak cancellation buat Rosa. Dan Rosa harus bisa jaga posisi dia dengan sangat-sangat baik di belakang sana. Dan ternyata turtle-nya masih bisa dipegang oleh Ulfwener. Jadi gak terlalu terganggu jauh meskipun mereka harus terkena first blood juga. Dan Alien membayang-bayangi biar KLVJ gak terlalu bermain di area depan. Ya dan Pexio ini tertahan di level 3 ya. Tapi talent prediction asik. Akhirnya keluar. Tadi gak ada ya? Tadi gak ada. Kita cukup sepakat Om, tapi kita prediksi tadi udah lumayan rungkat. Kayaknya sekarang bisa jadi nih, karena keadaannya lagi tertinggal nih Ulfwener. Waduh maksudnya apa nih? Oke. Tapi ya, Z-nya bakal di pressure, Aliennya masuk, Retribution harus dipakai juga. Ya itu gangguan yang manis sih, kecil ya tapi masih cukup ada informasi. Dengan tanpa Retribution mungkin objektif gak bakal bisa diambil seperti objektif Little Wanderer misalnya. Kalau mau diamankan dengan Ulfwener atau mereka bisa ngambil creeps yang lain. Yang berada di area jungle. Oke. Masih cukup aman sebenarnya untuk TNC-nya juga, dia masih bisa farming dengan cukup baik. Dan berkutat di arah tengah ya, masih saling clear wave satu sama lain dulu. Dan rotasinya masih belum kelihatan nih, Alien 1v1 situation, tapi ternyata tidak karena satu buah Raging Sandstorm dihindari dengan air flicker. Z gak mau memaksakan untuk masuk karena kita tahu ya tipikalnya sekarang udah gak kayak gitu lagi. Feeder Ice Strike dihempaskan dari arah belakang. Pexio terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk mundur. Ya berarti tanpa flicker setup nanti untuk di turtle yang kedua juga Hunter Strike. Lagi long untuk first item prio dia berhadapan dengan Husklow untuk Bruno juga. Jadi yes sebenarnya mungkin secara teori ya ini Grangernya bakal bisa untuk agak menghalangi biar Brunonya gak mendekat juga. Karena dia bisa mainin Rhapsody-nya dia, bisa mencicil nanti Brunonya dengan adanya Dead Sonata. Yap, dan ini ada fun fact ya. Menjadi debut Fanny di M6 Wildcard setelah di-ban sebanyak 24 kali dari total 27 game yang sudah dipertandingkan. 3 diantaranya di match sebelumnya berarti. Bener, oke. Dan itu dia tadi ya, ada point kill yang sudah didapatkan dengan Ulfwener dan bahkan menempel ini masih ternyata ya, untuk Apex. Z yang hilang loh, ini mahal banget. Bahkan kali ini Pexio bakal coba untuk langsung saja ditabrak. Ada sedikit backupan dari Iwan, tapi bukan menjadi satu hal yang pasti. Raging Sandstorm TNC dibalaskan keadaannya dan KLVJ 1 versus 3 diri di depan Feeder Ice Strike. Dilepaskan oleh Rosa dan bahkan tidak ada Quicksand Guard yang membuat dirinya selamat, tapi Long berhasil untuk bisa membalaskan keadaan tersebut. The Way of the Dragon dilepaskan uji ke seorang Z-nya. Masih ada Retribution untuk secure karena purple buff milik dari Z. Ya ini berarti Rosa sangat gak aman sekali loh di belakang. Feather Extract kelihatan posisinya aman, ternyata ada Dead Sonata yang lepas ke belakang. Nyampe juga. Dan ya Dead Sonata yang sekarang kan bisa dicicil ya. Jadi gak harus 3 peluru untuk sementara, jadi enak. Untuk longnya bisa mainin jarak jauh dia. Yes, dan Sunshine ini yang bakal ditarget sih. Yang gak ada kontes ke area turtle, tapi Sunshine dia bakal bertahan sekuat tenaga. Dan Worldy di pop up. Ada efek knockback yang akhirnya membuat dari Z pun harus terpaksa mundur lagi tanpa mendapatkan apapun. Ya, dan bahkan dicari sebenarnya ada TNC bagian bottom. Cuman recall sudah dilakukan juga 3 hero yang harus recall. Untuk di FYG yang membuka peluang untuk Sunshine bisa mencicil untuk bottom tarotnya. Rosa pun sudah mulai join the battle di bottom lane. Itu tadi 1 versus 3 Om. Ya kuat banget ya. Bisa ya dia selamat gitu ya. Ya, dan bahkan tadi gak pakai Purify loh dia. Karena gak ada Purify. Ya, belum ready ya tadi ya. Yes. Oke, dan alter turretnya bahkan hancur. Ini membuat dari Ulfwener unggul banyak. Mereka tadi dapat turtle, mereka dapetin turret dan alien. Kembali akan mencari adanya inisiasi power yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi sepertinya masih belum ada targeting optimal. Sehingga memilih untuk mundur saja terlebih dahulu. Ya, menurutku Sunshine tadi bisa survive karena dia udah punya Husklow juga ya. Husklow, terus juga dari volley shotnya yang stacknya sudah cukup besar. Dan Z-nya berada di area top. Nah ini yang sekarang kalau kita lihat menit ke-5 ke atas nih kayaknya jungle-jungle udah mulai bersihin lane jauh nih. Yang 4-nya udah mulai kumpul jadi 1 juga. Yes, dan tinggal menunggu momentum siapa yang akan jauh lebih bagus ya. Karena Pexio dia punya multi target sih harusnya. Sedangkan Alien dia ngasih presensinya juga untuk memberikan tekanan kepada pemain-pemain dari di FYG. Tapi yang perlu diingat adalah inisiasi dia single target. Sementara TNC di arah top lane mencoba untuk mengawal adanya wave minion. Feeder Ice Strike dari arah belakang KLVJ. Raging Sandstorm defensif. Quicksand Guard mencoba untuk bertahan. Tapi KLVJ akan di-dive in. Menuju ke arah 1 bot turret dan bahkan Cutthroat dari Z berhasil untuk bisa mendapatkan 1 point kill. 1 tukar 1 dan bahkan double kill kali ini ditabung. Menjadi keunggulan untuk di FYG karena 2 tukar 1 dan bahkan dibalaskan lagi Rosa. Punya damage yang cukup untuk menumbangkan KLVJ. Oh iya, itu terlalu terburu-buru dari Ulfwener untuk masuk ya. Meskipun memang mereka bisa menangin tadi buat tim fight-nya. Tapi ya itu turretnya nggak pecah tadi. Yang belum dipecahkan yang membuat kerusakan yang besar untuk Ulfwener dan Turtle.
Kembali spawn, point killnya nggak jauh berbeda, tapi untuk ekonomi yang dipegang dan Ulfnar sekarang di bagian bottom lane-nya Long sepertinya akan memilih untuk melakukan push sendirian saja, split push untuk Long seorang diri tanpa ada penjagaan. Wait, ketahuan posisi dari Z, itu dia bolanya nyangkut ya. Nyampe loh, dan sneaky picky yang dilakukan oleh Z untuk secure atau mencuri ya ke arah turtle-nya gagal. Yap, oke. Bagian mid-nya tadi Dead Sonata dipaksa oleh Long juga. Tapi ya gak ada inceran sih yang berarti juga. Dan mungkin keunggulan satu lagi nih buat Granger. Kita bisa cek rumputnya lebih enak dari jauh. Karena Dead Sonata yang bisa dicicil kan. Jadi gak perlu ada orang juga untuk masuk. Dan cicilan dari Dead Sonata yang sudah dibuka tadi di area bottomnya masih cukup bisa didorong ternyata oleh di FYG. Dan juga awareness dari Alien bagus banget ya. Dia selalu cek rumput dan pilih-pilih nih untuk targetingnya. Gak yang paksa untuk makan siapapun yang ketemu. Kayak tadi KLVJ susah banget kayaknya buat ditarget sehingga ya diurungkan niatnya walaupun positioning udah mulai ketahuan. Feather Ice Strike, area of effect yang cukup besar. Apex Velocity 7 bakal coba untuk langsung membuka adanya satu burger pathway di lini paling depan. Dan perimeter yang diberikan agar hanya berpuas dengan outer turret saja yang hancur kali ini Om. Oke. Aku bisa melihat adanya combo yang dimainkan dengan Ulfnar di sini. Dengan Glorious Pathway yang dibuka. Dan juga ada Feather Airstrike langsung di belakang. Jadi kalau lawan tidak siap, gak punya battle spell, mereka bisa langsung dimakan dengan damage besar dari Feather Airstrike. Iya, kena slow. Yep. Bahkan ada poke juga kan dari Curse of Crow stun tambahan. Yep, dan goldnya ini Rosa benar-benar memimpin jauh ya. Ya, yang mungkin tadi udah tumbang 2 kali, gak jadi masalah. Feather Airstrike kembali dikeluarkan. KLVJ Raging Sandstorm lagi-lagi dikeluarkan hanya untuk mundur saja. Itu besar banget damage-nya. Kayak kalau bukan KLVJ yang jadi badan bakal sulit. Oke, Implosion sudah mulai terlihat kali ini dengan The Way of the Dragon. Membuat dari Z yang terpaksa untuk mundur, tapi team fight dari Ulfnar. Satu hit terakhir, Pexiu tidak bisa kemana-mana karena continuous damage critical chance yang besar dari Sunshine. Berhasil untuk bisa disumbangkan, tapi Long sendirian. Longnya masih bisa mundur dulu dengan adanya satu buah Purify di dalam tubuhnya. Namun, Orange Buff akan direlakan terlebih dahulu. Yap, mau gak mau ya, harus mereka Orange Buff ini juga. Dan bisa jadi nih, untuk Lordnya juga akan diambil dengan Ulfnar. Diteruskan. Wah, itu dia. 3 hit ternyata hilang di tangan dari Sunshine. Tapi Dead Sonata dari arah belakang mencoba untuk mundur lagi. Area of effect dari sebuah Feather Ice Strike menjangkau ke lini dan bahkan Long harus hilang di tangan dari Sunshine menghasilkan triple kill dari Ulfnar. Wow, ini udah lebih daripada cukup sekarang. Ulfnar mereka bisa mendapatkan Lord yang pertama ini dan mereka juga ambil purple buff yang akan membuat pincang untuk Z-nya yang tidak akan memiliki energi untuk sustain nanti bagi area tim Fajar, dan sangat cepat sekali. Dan kita bisa melihat juga ya untuk ukuran dari bagaimana penggunaan Parsi yang dimainkan dengan Rosa. Itu dia cuma mensupport damage-nya dan akan membiarkan Sunshine-nya. Udah Sunshine yang ambil nih buat damage-nya yang terakhir untuk finisher-nya. Z masih dapetin purple buff yang diambil dari jungle milik Ulfnar. Tapi gak bakal terlalu cukup juga sih, karena untuk tim fight kumpulnya jauh lebih tertata rapi bagi Ulfnar. Dan Alien benar-benar kayak Alien ya, invasion gitu loh ke arah dari jungle-junglenya Z-nya juga. Tapi aku baru ingat, Rosa ini suka banget pakai Varsha di M4. Iya, M4 ya? Di M4. Varsha banget anaknya. Tapi itu dia, dengan adanya Purify, Wings by Wings dari Rosa masih bisa membuat dirinya bertahan atas serangan yang dilakukan oleh di FYG. Dan Z baru selesai nih dengan War X-nya Om. Ya, War X yang memang dibutuhkan sih untuk bisa lebih sustain juga ya. Tapi team fight-nya, lagi-lagi Glorious Pathway yang sudah dibuka harus ada satu buah flicker yang dipakai oleh Yuan. Jadi udah gak bisa kabur lagi nanti kalau misalnya ada Glorious Pathway. TNC bakal coba untuk langsung dimakan. Retribution terpaksa harus dikeluarkan. Lord di bottom lane akan dikawal perlahan pula. Dengan adanya 2 pemain saja. Tapi setidaknya inner turret dengan Lord pertama ini udah berhasil untuk dihancurkan. Implosion flicker dengan adanya Feather Ice dari arah belakang. Membalaskan keadaan dan Pexiu gak bisa kemana-mana bermain lagi dengan adanya double kill. KLVJ yang berhasil dihilangkan, tapi Z harus mundur terlebih dahulu karena damage dari Sunshine ini sudah tidak terbendung. Wah, itu gojekan dari Rosa yang membuat dia selamat dari terjangan Z yang di Dapat. belakang. Itu Orange Buff-nya dapat Long tadi. Wah, Last hit. ya. Jauh loh. Oke, tapi Windtalker buat Sunshine-nya. Ini udah cukup banget buat Sunshine. Nge-deliver damage yang sangat-sangat besar sekali. Hasko, Berserker, Malfigar, Windtalker. Wow, di menit 11. Menit 11 ya. Udah terlalu tajir ya. Dan Z tadi gagal untuk secure purple buff. Walaupun tadi sempat masuk dengan Retribution, tapi udah terambil duluan oleh Sunshine-nya. Ini demonstrasi dari penggunaan Silk Cable. Demonstrasi, tutor ya. Ya, tapi kondisi nggak punya purple bakal sulit. Ini paksa. Ini
Ini bisa dibiarin gak pulang sebenarnya. Bisa, cuman kayaknya enggak ya dari Ovener. Mereka bermain cukup lebih aman terlebih dahulu. Karena mau coba untuk jalanin lane jauhnya. Untuk setup ke arah Lord gak sih nantinya? Bisa jadi sih. Jadi kalau detik ke-10 biasanya, tapi lagi-lagi nih, wow. Ada pertukaran yang tidak terlalu bagus. Dimana Pixie yang harus tumbang, ada Alien juga yang tumbang, 1 tukar 1 memang, tapi masih ada Bruno nih, masih ada Sunshine. Yap, dengan ada Feeder Ice juga dari arah belakang, tapi Glorious Path Away telah dibentangkan. KLVJ ini paling depan, mencoba untuk melakukan adanya high ground defense terlebih dahulu, tapi KLVJ ditemukan tidak bernyawa di tangan dari TNZ. Begitu mengerikannya damage yang bisa disumbangkan oleh sosok Suyo. Ini ngebuat akhirnya defensifnya udah akan semakin menjadi celah lagi karena base sudah tidak dapat lane berhasil untuk dihancurkan dan bahkan shutdown didapatkan. Z-nya tidak bisa kemana-mana. Feeder Ice dari Rosa membuat dari Long pun tidak bisa selamat sehingga hanya menyisakan 2 pemain. Tidak butuh Lord karena masih ada 1 katapult terakhir dari Ovener. Akankah dimanfaatkan untuk fokus ke arah base-nya dengan adanya Sunshine, tapi tidak ada wave. Dengan secara langsung ditunggu lagi. Satu persatu pemain-pemain dari DFYG juga udah mulai spawn, tapi fokus ke arah base kali ini dengan ada Influence Connect menuju ke arah 3 orang. Dengan Secret Hammer juga telah dibuka, tapi Pengsiu-nya tidak bisa bertahan lebih lama dan base-nya pun hancur. Harusnya di tangan dari Ovener. Ovener memperlihatkan kemenangan yang sangat dominan tadi. Untuk bisa bergerak untuk menangkap Rosa. Sangat sulit. Dan bahkan tadi ya, ini kalau kalian lihat nih, kenapa Bruno-nya jadi kuat banget. Itu range-nya di luar dari base turret-nya. Halo Malefic Gun. Halo Malefic Gun ya, thanks to Malefic Gun. Tadi dia bisa ngelepasin damage hampir seperti Layla yang memang punya range seperti itu. Di level 8-nya Layla. Wow. Layla 8 atau 12 sih? Kalau yang level 4-nya masih kena. Masih kena ya? Ya 8-nya nggak kena. Wow. Dengan begitu calculated ya. Walaupun kondisinya Farsha itu agak susah di draft tadi. Ada Fanny, ada Khalid, Vexana. Ya, tapi kan ada combo. Glorious Pathway, Feather Airstrike. Mungkin awal tumbang 2 kali ya, 0-2-0. Tapi abis itu posisinya tidak tersentuh sama sekali. Dan itu dia, ada Rosa, ada Farsha. Ya, cakep. Dan dia suka buat main di area dinding ya. Jadi tadi waktu dikejar dengan Z-nya dia bisa main ini buat dinding-dindingnya juga. Iya. Kayak bisa mainin untuk Wings by Wings-nya. Mungkin kalau punya Flicker nanti bisa kabur. Tapi tadi karena pakai Purify gak bisa kabur sih dari sana ya. Tapi ya Wings by Wings yang memang dicepetin kan buat cooldown-nya. Ya 20 detikan ya. Membuat akhirnya dia punya mobilitas juga kembali dan bisa mensupport teman-temannya dengan damage-nya dia. Benar, wow. Dan kita bakal mengintip ya dari segi build-nya seperti apa. Kalian bisa lihat juga karena damage-nya tadi yang disumbangin udah terlalu besar juga sih ya. Semuanya dimakan ya. Udah dimainin front to back aja. Ditabrak itu Sunshine-nya 6 item loh. Wow. Menit ke-13 ya 6 item ya. 11.000 Om. 11.000 lawan 9.500. Sebenarnya long-nya masih sempat sih buat dapetin item-itemnya. Tapi ya jelas lebih besar damage yang diberikan Sunshine tadi. Bahkan buying time ya dari Sunshine. Ada 3 pemain gak bisa numbangin untuk Sunshine-nya. 5-0-7 nih buat Sunshine. Ini baru dibilang gak perform, tiba-tiba perform banget nih buat Sunshine. Dan Rosa nih, Rosa mana Rosa? Farsha-nya dia, Blood Wings, Wishing Lantern, terus juga first item tadi Glowing One. Jadi 3 item awal udah ya emang besar banget damage-nya dia dan bahkan bisa nge-meltdown Pixie nih. Yep. Athena Shield kayaknya bukan jawaban juga ya, gak terlalu besar untuk defensive item yang dimiliki dan ada 2 memang buat Athena Shield tapi kalau kenanya ke yang lain kan sakit juga nih. Dan ini membuat long-nya gak bisa masuk tadi. Karena dengan damage area yang besar dari Feather Airstrike, marksman-nya harus ada di luar range dari area tersebut. Yap, dan ini dia untuk set talent emblemnya ya. Rapture terselip untuk Rosa. Emblem Mage, terus Impure Rage, terus juga ada Wilderness Blessing. Ya, sedangkan untuk Sunshine-nya dia punya durability tambahan ya dari Tenacity yang ini beda dibawa. nih, kali ini Bruno-nya Bruno Ganas ya. Bruno Assassin, ya. Makanya kayak kok damage-nya iya gede. Bruno Assassin tuh. Tapi kan, defense-nya di Tenacity, bukan di basic common-nya. Bukan basic common ya, kan biasanya kan basic common ini sebenarnya buat jaga-jaga juga, biar kalau mananya gak habis kan. Tapi biasanya aku sepatu mana sih? Sepatu mana, sepatu biru ya? Biru. Ya. Itu buat pengganti kalau kita gak pakai basic common emblem. Dan emang cukup menyakitkan sih, apalagi damage, ketika dia udah punya Malefic Gun tadi tuh. Itu udah bisa meng-outrange segalanya sih. Dan untuk menggapai ke Sunshine cukup berat secara objektif juga di sebelah kanan ya semuanya ya. Dipegang dengan Ovener. Wow. Ya ini timpang, lumayan timpang sih. Timpang lah, Turtle Lord gak ada sama sekali. Ya. Walaupun invade-nya gak banyak ya. Orange buff masih oke lah 5/7, Purple 6/7. Cuman goldnya nih 10.000 di turret-turret yang digrogotin sama Ovener. Ya, di awal ini rasanya memang masih bisa diganggu ya buat di awal-awalnya.
Tapi semakin lama game time-nya Rosanya nih yang ngebalesin juga. Karena tadi setauku di awal-awal ada Khalid deh yang join team fight-nya buat di mid. Ilveye-nya ada di sana. Terus ternyata ya memang ada recall nih di awal juga kan. Rosa lumayan terhambat buat di awalnya. Tapi kita bicara soal team fight besarnya bisa dipegang Apex 47 yang masuk dengan high loss-nya. Dan juga timing dari Alien yang dia picky banget dengan cowoknya kan. Iya. Dia cuma ngasih pressure aja. Dan MVP by GoPay akan kita berikan kepada Sunshine seharusnya. Atau Apex 47. Iya. Sunshine. Bruno ya. Akhirnya Shine Om. Sunshine. Tadi sih dibahas. Iya, gak boleh dibahas. Iya. Moonshine dia. Oke, Melvigan, Windtalker tadi buat item kelima, item terakhirnya GDS ya, Great Dragon Spear yang nggak terlalu ya kelihatan juga, tapi ini udah meng-outrange segalanya tadi tanpa death sama sekali juga buat Sunshine. Tadi sempat dapetin triple kill ya kalau nggak salah juga buat si Sunshine-nya. Fatal, Tenacity, Quantum Charge. Wah ini udah pakai Fatal, khas Berserker dengan Windtalker udah enak banget. Main critical memang, dan kebetulan juga kalau kita bicara soal main critical ini sebenarnya bagus, terutama buat ketemu dengan lawan assassin ya. Karena assassin kalau ketemu dengan Bruno 2 kali gebok dengan bolanya itu udah dalam banget, damage-nya berasa. Tadi itu 3 kali. Tak hilang langsung ya. Tapi kita akan mengintip dari bagaimana gameplay dari Sunshine sebagai MVP di game yang pertama. Karena terlihat ya kali ini cukup bersinar dengan positioning yang aman juga. Karena korbannya Rosa di awal. Betul. Akhirnya nambah berarti death-nya Om. Nambah 2 ya. Ya gimana di target gitu. Tapi ya berarti kalau Rosanya tumbang tuh lihat tuh sakit banget tuh. Tapi ya dengan tumbangnya Rosa ya ada peluang buat yang lainnya kan buat bisa lepas juga. Dan Sunshine yang nggak kebendung di belakang, Rosanya yang cuman nge-supply damage seperti itu sehingga membiarkan Sunshine yang dapetin poin-poin killnya, dia cabut-cabut semuanya juga. Dan jangan lupakan kombinasi dari Glorious Pathway plus Feather Extract. Ini lihat Rosanya nih ya, dia di target nih. Z-nya datang langsung ke sampingnya dia. Dimainin 1, 2, 3, ya kan. Tuh dimainin, baru dia kabur. Tadi aku ngeliatin di belakang, wah gak ke-pick off tadi belakang. Keren. Oke. Nah itu mekanik ya, jangan bilang kalah drop kalian. Betul. Ini mah mekanik udah yang dibuktikan ya. Karena secara teori ya harusnya susah ketemu Fanny kan. Iya, tapi ya